Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang dari kelas 1B Kepidanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Pidiah Aminin, SSTMkes, untuk membuat video penyuluhan tentang pengertian korupsi, dampak korupsi, jenis korupsi, cara pembatasan korupsi, dan faktor korupsi. Baiklah, sebelum saya jelaskan, apakah di sini ada yang tahu apa itu korupsi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Apa ada yang tahu di sini apa itu penyebab korupsi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama, teori Teng-Leng-Pron. Donald R. Chersey. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, teori Gone atau Jacques Blunt. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori CDMA atau Robert Klitgard. Koperasi atau korupsion terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat, teori willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. 2, pemerasan. Ketiga, suap menyuap. Keempat, perbuatan curang. Kelima, gratifikasi. Keenam, penggelapan dalam jabatan. Dan yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak korupsi. Yang pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan pekerjaan, dan investasi. Yang kedua, korupsi juga mengurangi pendapat pajak dan aktivitas berbagai program bantuan keuangan. Dan yang ketiga, tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Baiklah, selanjutnya cara pemberantasan korupsi. 1. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Yang kedua, perbaikan sistem. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan. Yang ketiga, edukasi dan kampanye. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.